Baik, silakan Ustaz Arif, kayaknya sudah bisa dimulai. Kita mulai. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil khususan ila hadrati jami'il ulama wal ulama syuhada wa salihin wa alihi wa masyikhina khususan khasa kepada seluruh ahli kubur, semoga selalu dalam naungan rahmat maghfirah Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sebelumnya kalau saya biasanya sebelum ngaji itu baca tawasul dulu, baca sholawat supaya fresh hati kita, bersih, siap menerima ilmu yang akan kita bahas pada malam ini. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bareng-bareng. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawlina minhu wala na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke hadis yang kedua. Ini mungkin nanti ada PDF yang ada harokatnya. Kalau kemarin nggak ada harokatnya mungkin agak kesulitan. Insyaallah kedepannya nanti saya share yang syarah ini yang saya baca ini syarahnya. Karena memang kitabnya adanya di Yaman. Ini di Indonesia belum terlalu banyak, sulit mendapatkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tsani, hadis yang kedua. Kalau kemarin hadis pertama menjelaskan tentang niat. Yang kedua adalah menjelaskan tentang akhlak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadur rijali ilallah al-aladul khasim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, laki-laki, abghadur rijal, laki-laki yang paling dibenci. Ini menggunakan lafaz ar-rijal, yang dikehendaki adalah bukan laki-laki saja, tapi juga perempuan. Jadi ada istilah dalam bahasa Arab itu namanya taghlib. Seperti kita salam, assalamualaikum. Kum itu kan untuk kalian laki-laki. Bagaimana kalau ada perempuannya? Yaitu ditabligh, diumumkan secara umum, lafaznya umum. Lafaznya umum, walaupun di situ khusus untuk laki-laki, tapi yang dikehendaki adalah laki-laki dan perempuan. Abghadur rijali ilallah al-aladul khasim. Laki-laki yang paling dibenci, maksudnya paling jauh dengan Allah, ataupun secara umum manusia yang paling jauh dengan Allah adalah al-aladul khasim. Orang yang sering mendebat. Orang yang temperamental. Al-aladul khasim. Al-aladu itu ay asyadidul ladad, ay al-jidal. Sering membantah orang lain.
nggak pernah mau nerima pendapat orang, maunya pendapat sendiri yang didengar, yang lain harus ikut saya, nggak boleh yang lain untuk memimpin. Nah, ini jelek. Al-khasimu temperamental, punya karakter yang cepat marah. Jadi kalau menurut Imam Ghazali, manusia itu ada sari'ul ghadab, sari'ul zawal. Ada orang yang cepat sekali marah, tapi juga cepat memaafkan. Orang kan ada ya, marah itu benar-benar kayak kertas kena api, cepat kebakar. Tapi setelah kena air langsung mati. Sari'ul ghadab, sari'ul zawal. Cepat sekali marah, tapi juga cepat meminta maaf. Itu yang pertama. Ada yang kedua, sari'ul ghadab, badi'ul fa'. Orang yang cepat marah, sulit memaafkan. Ini yang sulit sekali, jelek. Dia cepat marah, tapi sulit untuk memaafkan. Itu yang paling jelek. Ada lagi yang ketiga, badi'ul ghadab, sari'ul afu. Cepat marah, sulit untuk marah, tapi ketika marah dia langsung memaafkan. Ini yang paling bagus. Marahnya ini jarang, tapi sekalinya marah biasanya langsung hilang. Itu yang paling bagus. Yang terakhir, badi'ul ghadab juga badi'ul fa'. Jarang marah, tapi sekalinya marah jarang ataupun sulit untuk memaafkan. Jadi karakter seseorang itu ada 4. Yang pertama, dia cepat marah tapi juga cepat memaafkan. Ada yang cepat marah, sulit memaafkan. Ada yang sulit marah, sulit memaafkan. Yang paling bagus yang terakhir. Sulit marah tapi dia cepat memaafkan. Ini makanya kalau ada orang yang temperamental, itu adalah orang yang memang sisi nafsunya dikuasai oleh setan. Api, panas. Makanya Rasulullah menganjurkan kalau kita sedang marah itu untuk berwudu. Kenapa kok berwudu? Karena amarah itu timbulnya dari api. Dan api itu kalah dengan air. Hanya untuk wudu. Kalau setelah wudu masih marah-marah saja, berarti kalau sedang berdiri duduk. Kalau duduk masih marah-marah saja, ya kita tiduran, terlentang. Untuk meredam yang namanya amarah. Wa idza kana ab'adur rijal anillah fa innahu sayakunu ab'adur rijal in ibadillah. Kalau orang ini jauh, katakan di sini dikatakan orang yang paling jauh dengan Allah adalah orang yang temperamental. Nah, dengan Allah aja jauh, apalagi dengan makhluk Allah. Jangankan dengan makhluknya, dengan Allah saja jauh. Orang tidak simpati kepada dia, Allah pun tidak akan memberikan rahmatnya. Kalau memang orang yang sering cepat marahnya, temperamental tinggi dan gak mau memaafkan. Kemudian di sini dikatakan yang dimaksud dengan sesuatu yang dibenci ataupun marah yang dibenci, al-madhmum fil khusumah. Yang dimaksud dengan sesuatu yang dibenci dalam hal emosi adalah yang tidak ada hubungannya dengan agama ataupun dalam kebatilan. Tapi kalau kita amarahnya timbul adalah dari sesuatu yang betul, timbul ada mungkin nada tinggi, seperti kalau di Indonesia di kalangan pesantren ataupun di kalangan ada biasanya debat, tapi debat dalam hal ilmu itu nggak masalah kalau itu. Saling argumentasi tapi berlandaskan dalil jelas, dan yang dikehendaki adalah mencari kebenaran, bukan mencari kemenangan. Kalau yang dikehendaki adalah mencari kebenaran, maka nggak masalah. Sampai berargumentasi, sampai berdebat nggak masalah. Tapi kalau yang dikehendaki adalah tentang duniawi ataupun tentang emosi yang tidak ada hubungannya dengan ilmu, dengan agama, maka itu adalah sesuatu yang tercela.
Jadi yang final khusuma fi isbati haqqin au ibtali batilin laisat madmumatan. Kalau emosi tinggi dalam menegakkan kebenaran, memberantas kebatilan itu nggak masalah. Seperti polisi itu kan harus tegas. Kalau polisi mau kemana maling, nggak bisa. Jadi ada porsinya, ada tempatnya. Likulli maqamin maqal, likulli maqalin maqam. Setiap tempat ada pembicaraan, dan setiap pembicaraan punya tempat. Nggak bisa dipukul rata semuanya, berarti harus lembek semua, ya enggak. Ada kalanya kita harus tegas ketika nanti berhubungan dengan menegakkan kebenaran atau memberantas, tapi harus dengan cara-cara yang baik. Cara-cara yang baik. Kalau memang sudah sampai taraf yang tidak bisa ditolerir, baru kita bisa. Dan memang harus orang yang berwenang. Seperti misalkan di daerah kita ada kemungkaran. Nanti kalau untuk kita bisa memberi nasihat. Ya. Kalau nanti pihak polisi, pihak yang berwenang ada kemungkaran, misalkan ada pesta miras misalkan. Maka nanti untuk polisi ya tidak, jalurnya bukan jalur menasehati. Caranya menasehati bukan dengan ucapan tapi dengan tindakan, mungkin dengan menggerebek, ditangkap. Jadi semuanya punya porsi masing-masing. Dan yang sering terjadi, kesalahan yang terjadi adalah bukan porsinya tapi dia menempat di posisi tersebut. Bukan polisi tapi cara menyikapi kemungkaran dengan gaya polisi, sulit. Tidak akan malah tidak akan hilang kemungkarannya. Itu hadis yang kedua. Jadi dalam hadis ini, di sini dikatakan fawaidul hadis, ada 3 poin. Pertama, innal Islam amara billin fi kulli syai'. Agama Islam itu memerintahkan kita untuk santai, jangan gerasah gerusuh, dengan cara yang kalau sekarang dibilang elegan, bukan dengan anarkisme, harus dengan lemah lembut, dengan santai, tanpa emosi. Yang kedua, poin dari hadis ini adalah al-hissu 'alal musamahah ma amkana wa tajawuz an hafawatil akhirin mastata. Agama juga mendorong kita untuk memaafkan orang lain. Jangan ada sifat dendam. Al-aladul khosim itu kan, al-khosim itu orang yang punya temperamental, punya dendam. Di agama menuntut kita, mendorong kita untuk memaafkan. Apalagi ini sudah mulai memasuki nisfu Sya'ban, separuh menuju Ramadan. Kalau di Jawa dibilang bulan ruwah. Ruwah itu dari arwah. Kenapa? Karena menyambung ruh silaturahmi. Kalau dulu mungkin ketika dalam keadaan normal kita bisa berkunjung, mendatangi. Kalau sekarang mungkin berjauhan bisa dengan video call ataupun dengan telepon. Yang penting sambung silaturahmi dengan keluarga, memohon maaf. Kita akan memasuki bulan Ramadan dalam keadaan suci, bersih, tanpa ada kesalahan, tanpa ada punya catatan buruk dengan orang lain. Kemudian yang ketiga dari poin yang ada dalam hadis ini adalah al-jidalu bil batil amrun dhammahu syar'u. Debat kusir yang tidak ada hubungannya dengan agama, sesuatu yang memang tidak ada hubungannya dengan agama, dengan bangsa, sesuatu yang tidak bermanfaat, adalah sesuatu yang dhammahu asyar'u, sangat dicela oleh agama, sangat kalau bisa kita jauhi, kita hindari debat kusir hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi kalau perdebatan itu adalah dalam agama, dalam berbangsa, dalam kemaslahatan bersama, silakan musyawarah. Kita saling berargumentasi, kemudian nanti akan mengeluarkan keputusan yang matang. Itu poin hadis yang kedua. Selanjutnya kita hadis yang ketiga, al-hadisu as-salisu muraqabatullahi ta'ala. Hadis yang ketiga ini menjelaskan tentang pantauan Allah. Allah itu punya sifat
Al-Basir. Dan Allah punya sifat wajib 20 ya. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatun lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wadaniyat, kudrah, iradah, ilmu, hayyan, sama, basor. Basor kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakallimah. Allah punya sifat basor. Allah maha melihat, muraqabah. Muraqabah itu salah satu tahapan yang ada dalam tasawuf. Muraqabah itu keadaan hati, posisi hati yang merasa selalu dipantau oleh Allah. Seakan-akan kita itu masuk di supermarket, swalayan atau perkantoran dan diawasi oleh CCTV. Kita nggak berani melakukan hal-hal yang mencurigakan, apalagi sampai kriminal. Kenapa? Karena ada CCTV. Begitu pula seorang mukmin yang sempurna, dia tidak akan melakukan kriminal, melakukan kesalahan, dosa, maksiat, karena akan selalu merasa dipantau oleh Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kau berada. Haitsu ma kunta. Hadis ini adalah hadis yang asbabul wurudnya, sebabnya ini adalah ada sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ini bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ingin wasiat dari engkau. Saya ingin pesan khusus untuk saya dari engkau. Jadi sahabat itu dulu sering bertemu dengan Kanjeng Nabi, dengan Rasulullah, menanyakan tentang seputar agama, kemudian minta jalan keluar, kemudian juga kadang minta wasiat, pesan. Nah, ini salah satu pesan yang diberikan oleh Rasulullah khusus kepada Abu Dzar Al-Ghifari, tapi ini umum untuk kita semua. Ketika beliau masuk Islam, Abu Dzar Al-Ghifari hina aslama, ketika beliau baru masuk Islam, kemudian Rasulullah memberikan pesannya, yaitu ittaqillaha haitsu ma kunta. Dalam hadis ini Allah yang pastinya melalui Rasulullah memerintahkan kita untuk bertakwa. Qauluhu ittaqillah amrun minhu bil mudawamah ala taqwa fis sirri wal alan. Dalam lafaz ittaqillah itu menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah fis sirri, dalam keadaan kita sedang sendiri di kamar ataupun di tempat-tempat yang tidak ada orang melihat, ataupun fil alan ketika banyak orang. Yang paling sulit takwa kepada Allah fis sirri. Kalau fil alan kita bisa karena orang lain melihat, tapi takwa kepada Allah dalam kesendirian itu sangat sulit. Dan kalau tidak dibiasakan, ini akan sulit. Merasa tidak dalam pandangan orang lain, merasa tidak ada yang memantau, padahal Allah memantau. Wallahu basirum bil ibad. Allah itu maha melihat dengan hamba-hambanya. Jangankan Allah, kita kan sudah yakin ya, dalam agama Islam itu ada malaikat. Malaikat itu ada raqib atid. Dalam keterangan lain, malaikat ada malaikat yang menjaga kita 20 hari, 20 malaikat, 10 malam hari, 10 siang hari. Jadi kalau kita merasa sendirian, gak ada orang yang melihat, kita harus ingat dengan itu. Ada malaikat 2 kanan kiri, kemudian ada 10 malaikat yang menjaga kita. Belum juga adanya jin. Ada jin yang melihat, karena jin itu juga ada, makhluk Allah. Mereka tidak bisa kita lihat, tapi mereka bisa melihat kita. Makanya sebagian ulama itu ada yang ketika mandinya pakai sarung, tidak telanjang bulat, enggak. Kenapa? Karena di WC itu juga banyak setan, banyak jin.
malu ketika dilihat oleh mereka, akhirnya mandi tidak dalam keadaan telanjang bulat, tapi menggunakan kain sarung atau pakai kain untuk menutupi aurat. Itu sebagian ulama. Kalau untuk kita yang minimal kita tidak melakukan kemaksiatan ketika dalam keadaan kesendirian, fisirri. Jadi ittaqillaha haitsu makunta, dimanapun, dalam keadaan apapun. Biasanya kalau kita dalam keadaan macam-macam orang memang. Ada yang dalam keadaan sedang miskin di bawah, dia bisa bertaqarrub kepada Allah. Ada yang ketika kaya dia bisa bertaqarrub dengan Allah. Sedekah, dengan berangkat umroh, dengan berziarah ke daerah-daerah yang jauh. Ya, jadi orang itu macam-macam. Ada yang memang bisanya ibadah itu ketika miskin. Kalau lagi kaya nggak bisa dia ibadah. Sibuk ngurusin perusahaannya, peternakannya, bisnisnya, macam-macam. Orang berbeda-beda. Tapi secara garis besar, dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa. Takwa itu cakupannya luas. Ya. Takwa itu ada dua sayapnya. Pertama, melakukan perintah. Kedua, menjauhi larangan. Itu sayap takwa. Ada dua. Kalau burung nggak bisa dia terbang dengan satu sayap. Harus dua-duanya berjalan. Melakukan amal kebaikan, meninggalkan kejelekan. Kalau hanya satu, maka dia tidak akan bisa terbang, tidak akan bisa menuju Allah, karena hanya ada satu sayap. Ataupun dia hanya meninggalkan maksiat, tapi nggak mau sholat, sama saja. Jadi dua-duanya harus kita sempurnakan, walaupun mungkin berat. Makanya harus step by step, sedikit demi sedikit, kolilan fasaru jabalan, sedikit demi sedikit, lama-lama bisa istiqomah, bertakwa kepada Allah. Jadi banyak orang yang merasa tidak dipantau. Kalau kita selalu merasa dipantau, insya Allah tidak akan ada kriminal. Sekarang aja kita rasakan, ini di malam hari ini ataupun di petang kali ini kita dipandang oleh Allah. Sekitar kita ada malaikat, ada juga makhluk-makhluk Allah yang lain, ada jin, mungkin ada makhluk-makhluk yang lain yang tidak bisa kita lihat, tapi mereka melihat kita. Yang jelas, pandangan Allah tidak akan luput. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi, pantauannya wa huwa muhitum bikulli syai'. Meliputi, mencakupi semuanya. Apa yang tidak bisa kita lihat, Allah tahu. Allah itu maha mengetahuinya lebih daripada kita. Kita tahu dengan hati kita sendiri, tapi Allah lebih tahu dengan hati yang paling dalam. Akan ada kolbun, ada fuadun. Kalau kolbun itu hati yang luar. Tapi kalau fuad itu hati yang ada di paling dalam. Lubuk hati yang paling dalam namanya fuad. Nah, Allah bisa, dan Allah maha mengetahui, maha melihat apa yang ada dalam hati kita. Kemudian apalagi selanjutnya, pesan yang kedua, kalau tadi pesan yang pertama bertakwa, yang kedua wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Pesan Rasulullah kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari yang kedua adalah iringilah kejelekan dengan kebaikan. Kalau kita setelah melakukan kesalahan, kejelekan, maksiat, maka segera kita tutupi dengan kebaikan. Tamhuha, maka kejelekan itu akan dihapus oleh kebaikan yang kita lakukan setelahnya. Misalkan kita melakukan kejelekan A, B, C, D. Setelah itu kita sedekah atau istighfar atau berwudu. Nah, banyaklah kebaikan-kebaikan yang di situ mempunyai faedah untuk melebur dosa. Misalkan sebelumnya kita melakukan kejelekan
ABC, setelahnya kita berangkat ke masjid, jalan kaki, itu kan satu langkah itu melebur 1 tahun dosa. Jadi banyak sekali potensi-potensi yang bisa kita gunakan untuk melebur kesalahan-kesalahan. Tapi yang jadi catatan di sini, ya, yang dimaksud dengan as-sayyi'ah. Sayyi'ah di sini adalah dosa-dosa yang kecil, bukan dosa yang besar. Ya. Kalau dosa yang besar, ini harus dengan taubat. Ya. Qila la mana tadi? Amal kabair fala yakfuruha ala sahih illa taubah bisyurutiha. Kalau dosa-dosa besar ini harus dengan taubat. Dan persyaratan-persyaratan taubat ini harus dipenuhi. Jadi taubat itu ada 3 macam. Pertama, taubat kita atas dosa kita kepada Allah. Misalkan meninggalkan sholat, tidak puasa. Ya. Itu yang pertama. Itu juga nanti dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sesuatu yang tidak meninggalkan hutang. Contoh, ketika kita misalkan berkata kasar, ataupun tidak percaya dengan takdir, ataupun kita melakukan kesalahan dengan misalkan menjelek-jelekan sahabat atau ulama atau Quran. Ini nanti kita bisa lebur dengan pertama kita menyesal. Menyesal akan dosa yang telah kita lakukan. Yang kedua, kita harus punya keinginan untuk tidak mengulanginya. Yang ketiga, berhenti melakukan kesalahan tersebut. Jadi kalau dosanya adalah dosa kita kepada Allah, dan dosa itu tidak meninggalkan hutang, tidak kelihatan. Belum. Sudah Nah, kelihatan. Saya lanjut ya. Ya, sip. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Diulangi lagi tadi, taubat itu ada 3 macam. Pertama, kesalahan kita kepada Allah. Nanti kesalahan kita kepada Allah ini terbagi 2. Ada yang memang hubungannya bisa meninggalkan tanggungan seperti sholat, atau yang tidak. Yang meninggalkan tanggungan seperti sholat ataupun puasa, maka nanti harus qadha. Harus kita qadha. Ini terutama yang perempuan mungkin mendekati bulan puasa masih punya qadha puasa, silakan mumpung masih ada waktu kita sempurnakan puasa tahun kemarin. Jangan sampai nanti masuk Ramadan kita masih punya hutang. Kemudian yang kedua, taubat dari hak kita kepada manusia lain, orang lain. Dan itu nanti tidak berhubungan dengan maliyah, dengan harta. Misalkan kita ngomongin orang, menjelek-jelekan orang lain, gibah. Kalau istilahnya sekarang tuh gosip, maka nanti kita bisa minta maaf langsung. Kalau memang berani, ya. Kalau tidak, nanti bisa kita membaca doa Allahumma gfirli walahu. Kalau yang laki-laki, misalkan kita ngomongin laki-laki, orang lain tapi laki-laki, Allahumma gfirli walahu. Ya Allah, ampunilah saya dan dia. Kalau nanti yang kita obrolin itu adalah perempuan, maka Allahumma gfirli walaha. Ya Allah, ampunilah aku, walaha, dan dia perempuan. Salah satu cara kita untuk minta maaf ketika berhubungan dengan manusia.
kesalahan yang kita lakukan kepada manusia, kepada orang lain yang tidak berhubungan. Kalau nanti yang ketiga berhubungan dengan harta benda, misalkan pernah dulu mencuri waktu kecil, misalkan waktu kecil pernah, biasanya kalau anak-anak kecil kan pernah ngambil jambunya orang atau manggahnya orang lain, ngambil ikannya orang lain. Nah, itu nanti bisa kalau kita tahu orangnya kita bayar, kita ganti. Tapi kalau orang yang kita ambil haknya itu kita tidak tahu, rumahnya sudah pindah atau kita lepas kontak, kita bisa sedekah kepada orang lain diniati untuk membayar apa yang telah kita ambil dulu. Misalkan dulu pernah ngambil mangga 2, kita beli mangga 1 kilo, sedekahkan atas nama orang yang dulu pernah kita ambil mangganya. Ini insya Allah bisa menghilangkan beban kita nanti di akhirat. Itu tips dari Syekh Nawawi Banten. Nah, yang sulit, ini kalau kata Imam Syekh Nawawi Banten, yang sulit adalah ketika kita melakukan kesalahan atau zolim kepada hewan. Ada kucing lagi enak-enak jalan ditendang. Ya. Misalkan ada burung lagi enak-enak ditembak. Itu sulit sekali, kita minta maafnya gimana? Tapi kalau menurut Imam Nawawi, Syekh Nawawi Banten, yang orang Indonesia yang jadi imam di Masjidil Haram dulu, jadi mufti di Mekah. Di 3 cara tadi. Kalau kesalahan kita adalah kepada Allah, maka kita dengan istighfar, dengan taubat, menyesali, tidak akan melakukannya lagi dan berhenti melakukannya. Tapi kalau nanti ada tanggungan, maka harus diqodho, dibayar, puasanya dibayar, sholatnya yang qodho dibayar. Kemudian kalau berhubungan dengan orang lain, maka selain yang tadi, selain kita menyesal, selain kita berkeinginan tidak mengulanginya lagi, berhenti, ditambah kita harus meminta maaf. Ya. Kalau nanti orangnya misalkan berhubungan dengan harta benda, maka kita harus menggantinya. Atau kalau memang kita juga punya uang, ya dengan menghubungi orang tersebut dan meminta ikhlas, minta ridhonya. Dulu pernah misalkan ngambil buah, minta halalnya, minta ridhonya. Itu 3 cara kita bertaubat. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maksudnya tamhuha itu akan dilebur siksaannya. Ya, memang ada khilaf ulama, ada perselisihan ulama, apakah dosanya itu diampuni dalam artian dia tidak dapat siksaan, tapi tetap ada tulisannya, ataukah tulisannya juga dihapus. Ada ulama yang mengatakan yang dimaksud dengan tamhuha di sini adalah dosanya itu ditulis, tetap ada catatannya, tapi tidak dapat siksaan. Ada yang mengatakan, oh enggak, tulisannya tetap ada, jadi tetap jam sekian, hari Senin, jam 9, di gang anu, dia ngambil anu. Tulisannya tetap ada, tapi siksaannya dihilangkan. Jadi memang ada banyak versi daripada ulama. Intinya ketika kita sudah melakukan kebaikan, maka kejelekan yang pernah kita lakukan oleh Allah akan diampuni. Untuk masalah pengampunannya ada yang mengatakan dicoret, tulisannya di tip X, ada yang mengatakan tulisannya tetap, tapi siksaan hilang. Kemudian pesan yang ketiga yang diberikan oleh Rasulullah kepada sahabat Abu Dzar adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang bagus, dengan sosial yang bagus. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah sesuatu yang muncul tanpa ada kesulitan. Dia akan muncul secara otomatis.
Tidak harus kesulitan, tidak harus kita berpura-pura. Keadaan kita sehari-hari itulah akhlak. Makanya untuk membuat akhlak, menempa akhlak harus membutuhkan waktu yang lama. Jadi kita kalau ingin tahu akhlak kita itu bagaimana, baik atau buruk, ya kita harus mengaca sehari-hari kita ini bagaimana. Ketika ada permasalahan yang muncul, kita menghadapinya dengan bagaimana. Ketika ada orang lain yang berbuat jahat kepada kita, ataupun ketika ada orang lain yang melakukan kontak sosial dengan kita mendampinginya, kita membalasnya dengan baik atau dengan jelek. Jadi akhlak adalah sesuatu karakter yang menancap dalam watak, sudah menjadi karakter, tidak bisa dibuat-buat. Kalau dibuat-buat bukan akhlak. Ada orang lewat, misalkan kita pura-pura senyum, ya, padahal dalam hati tidak seperti itu. Jadi akhlak itu sesuatu yang murni tulus keluar dari hati, tanpa adanya paksaan, tanpa adanya penekanan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jadi sebagian ulama mengatakan bagaimana cara mempunyai akhlak yang bagus? Bagaimana sih cara kita menjadi orang yang akhlaknya bagus? Yaitu antaf ala ma'ahum ma tuhibbu ayyaf'aluhu ma'ak. Caranya adalah kita melakukan hubungan, melakukan kontak sosial dengan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Kalau kita ingin diperlakukan baik, maka kita harus berlaku baik kepada orang lain. Ya. Islam dalam hal ini sebagian ulama ada yang mengatakan arkanuddin. Kan kalau kita kan sering paham dengan arkanul Islam, arkanul iman, sudah masyhur ya. Tapi jauh dari itu, ada ulama yang membagi sebelumnya itu ada 3. Ada arkanul Islam yang berisi syahadat, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Ada arkanul iman, iman kepada Allah, malaikat, dan lain-lain. Ada yang ketiga, yaitu arkanul ihsan. Akhlak memiliki posisi yang penting dalam Islam. Dalam Islam itu jangankan melakukan hal-hal yang sifatnya positif, yang sifatnya lemah lembut, yang sifatnya sesuatu yang dalam pandangan kita positif. Dalam jihad sekalipun ada cara-caranya, ada akhlaknya. Tidak boleh membunuh wanita, anak kecil nggak boleh. Kalau orang sudah pasrah, menyerahkan diri, nggak boleh kita bunuh. Pun begitupun akhlak Islam dalam menyembelih. Kalau menyembelih hewan, pisaunya harus tajam supaya tidak menyakiti, dan lain sebagainya. Jadi cakupannya akhlak sangat luas. Akhlak itu nanti juga mencakup dengan sabar, syukur, kemudian kita hamlul adza, kita menahan diri, ada orang lain berbuat jelek kepada kita, dibalas dengan kebaikan, itu namanya hamlul adza. Orang lain meludah kepada kita tapi dibalas dengan senyuman, misalkan. Seperti Kanjeng Nabi itu orang yang tarafnya sudah ke hamlul adza. Hamlul adza itu apa sih? Menanggung penderitaan selagi bukan berhubungan dengan agama, masih berhubungan dengan pribadi. Misalkan ada orang lain berbuat jelek kepada kita, selagi tidak sampai mengganggu nyawa, ya, masih dianjurkan untuk kita bersabar. Ada orang ngomongin kita terus, sabar. Itu hamlul adza. Ada kaful adza. Kalau kaful adza itu 1 lawan 1. Dia lempar batu, kita lempar batu. Dia nyiram air, kita balas dengan nyiram air. Itu namanya kaful adza. 1 dibalas 1, 2 dibalas 2.
Tapi kalau yang dianjurkan dalam Islam adalah hamlul adza. Kita memaafkan orang lain, kita selalu berbuat dan berprasangka baik kepada orang lain. Kemudian ringkasan hadis yang ketiga pada malam hari ini, yang pertama adalah luzumut taqwallah bintisali amrihi wajtinabi nahyihi. Hadis ini mengajarkan kita harus selalu takwa kepada Allah. Memang sulit. Orang itu namanya iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu nggak akan hilang ya. Iman dalam hati tidak akan hilang kecuali dengan murtad ya. Kalau kita masih dalam Islam, itu iman tidak akan hilang. Tapi yazidu wa yanqus, bisa naik bisa turun. Ketika kita sering melakukan kebaikan, maka iman akan tambah kuat. Ketika kita sering melakukan kejelekan, maka iman akan melemah. Tapi tetap iman itu ada. Kemudian yang kedua, al-musara'ah ila taubati kullama waqa'a al-insanu fi zalal. Dalam hadis ini juga menganjurkan ketika kita melakukan kesalahan untuk cepat-cepat bertaubat. Cepat-cepat menyesal, cepat-cepat kita istighfar, cepat-cepat kita membayarnya, mengqodoknya. Jangan sampai menjadi tanggungan beban, karena kita nggak tahu umur kita berapa lama lagi, berapa detik lagi, kan kita nggak tahu. Nah, ketika kita melakukan kesalahan, segera kita taubat. Kita melakukan misalkan tidak sholat, segera kita qodok. Kita tidak puasa, segera kita qodok puasa. Kita melakukan dosa kepada orang lain, segera minta maaf. Jangan sampai dalam keadaan kita wafat masih banyak dosa yang belum kita taubati. Yang ketiga, wujubu takhalluk bil akhlaqil hasanah wa muamalatun nas bima tuhibbu ayu amiluka bihi. Yang terakhir, poin dari hadis ini adalah kita berbuat baik kepada orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan baik oleh orang lain. Kalau nggak mau dicubit, jangan nyubit. Kalau nggak mau ditonjok, jangan nonjok orang. Itu mungkin kesimpulan kita pada malam hari ini. Mungkin dari Bapak-Bapak ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada waktu 10 menit. Yang bisa saya jawab sekarang. Kalau yang tidak bisa, mungkin di pertemuan yang akan datang, saya akan berikan jawaban dengan referensinya. Silakan. Baik, silakan Bapak Ibu, teman-teman bagi yang punya pertanyaan langsung saja. Alden. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Nida, ingin bertanya Pak Ustadz, tadi tertarik dengan sifat marah yang paling baik itu yang paling sulit marah dan cepat memaafkan. Gitu ya Ustadz. Cuman rasanya tuh terkadang berat gitu ya Ustadz. Tapi pengen banget seperti itu. Nah, kira-kira tipsnya biar bisa sulit marah dan cepat memaafkan itu seperti apa? Terima kasih. Tips agar kita sulit marah, ya silakan ditampung 3 dulu, silakan. Yang lain? Apa pertanyaan lain atau apa ya Ustaz? Iya, pertanyaan yang lain, maksudnya ada tiga terminal, 3. Oke, 3 pertanyaan, silakan Ibu Bapak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Nah, ini saya Giri dari Bremen, mau tanya lagi nih. Itu Silakan. tadi kan disebutkan kalau kita salah sama orang, terus kita dibolehkan untuk dengan cara tobatnya dengan memintakan ampun gitu kan? Ya. Iya, betul. Nah, kalau ternyata yang kita buat salah tuh orang yang bukan Islam gimana, Pak Ustadz? Apa harus datang langsung? Artinya nggak ada kesempatan lain selain memintakan ampun kan? Atau gimana? Ya, terima kasih Ustadz. Sama. Satu lagi silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Ustaz. Nama saya Nadim. Siapa nama? Nama saya Nadim.
di Ya, Bremen. silakan. Ya, tadi kan disebutkan apabila kita melakukan hal buruk atau melakukan kejelekan, lebih baik ditutupi dengan melakukan hal yang baik. Ya. Ini terkadang kan kalau kita habis melakukan kejelekan suka pengen curhat gitu, Ustaz. Lebih baik gimana Pak kita Sudah menceritakan, oh, curhat. kita pengen cerita atau curhat gitu. Iya. Itu baiknya gimana, apa kita menceritakan kejelekan apa yang kita lakukan atau lebih baik menutupi aib yang udah kita lakukan. Terima kasih. Ya, sudah 3 ya. Alhamdulillah ini pertanyaannya Iya, berbobot semua. Saya dari yang belakang dulu. Ketika kita melakukan kesalahan, biasanya pengen curhat. Nah, ini cara yang paling terbaik. Karena gini, kesalahan itu ketika dilakukan sekali oleh Allah ditutupi. Allah itu nggak akan membuka kesalahan kalau dia baru melakukan sekali. Tapi kalau bisa 2, 3 kali, 4 kali, biasanya orang lain akhirnya tahu, kebuka. Nah, bagaimana kalau kita sudah melakukan kesalahan, apakah kita ceritakan kepada orang lain? Oh, jangan. Karena oleh Allah saja sudah ditutupi. Oleh Allah ditutupi identitas kita, kesalahan kita apa. Kok kita malah menyebarkan kepada orang lain. Jadi, kalau kita punya kesalahan, cukup kita yang tahu, kita curhatnya sama Allah saja. Jadi yang paling baik dalam hal taubat, melakukan kesalahan, curhat terbaik adalah kepada Allah. Bukan kepada makhluk. Kalau itu nanti jadi bahan gunjingan, akhirnya jadi bahan gibah. Ya, kalau misalkan yang kita ajak ngobrol itu orang yang terpercaya, tapi kalau misalkan yang kita ajak ngobrol bukan orang terpercaya, akhirnya menyebar kesalahan kita. Maka menceritakan kesalahan, dosa, ini akan menimbulkan mudarat, sulit. Apalagi kalau nanti dijadikan bahan gibahan oleh orang lain, malah kita berdosa dengan cara menyebarkan hal tersebut. Dulu itu pernah ada sahabat yang melakukan perzinahan, kemudian datang kepada Kanjeng Nabi, saya zina. Akhirnya Kanjeng Nabi berpaling dari dia, yang asalnya di depan, kemudian berpaling ke sebelah kanan. Dia muter, Kanjeng Nabi saya zina, beliau berpaling ke kiri, sampai 3 kali. Kemudian Kanjeng Nabi, mungkin kamu bukan berzina, mungkin kamu hanya bercium saja, hanya rangkulan saja. Enggak, betul saya zina. Jadi dari hadis itu kita ambil pelajaran bahwa kesalahan, al-iqrar bil ma'asi, mengaku dengan kesalahan, ini sebisa mungkin dihindari. Dan yang terbaik adalah kita curhat kepada Allah saja, nggak usah curhat kepada orang lain, karena nanti akan menimbulkan jadi bahan gunjingan. Misalkan bocor kesalahan kita, malah orang lain tahu, malah jadi bahan gibahan. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi tentang, ini yang pertanyaan tadi yang ketiga sudah cukup ya kira-kira? Sudah jelas Ustaz, terima kasih banyak. Pertanyaan kedua tadi tentang bagaimana kesalahan kita kepada orang kafir. Orang kafir itu, kalau memang nanti kan ada pembagiannya, ada kafir itu, ada kafir harbi, ada kafir dhimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir musta'man, macam-macam. Selama orang itu tidak mengganggu kita, maka kita jangan mengganggu mereka. Kan seperti itu. Bagaimana kalau kafirnya ini kafir yang mengganggu kepada kita? Maka cara yang paling moderat, karena kita membawa nama agama. Walaupun mungkin dari secara agama diperbolehkan kita untuk membalas. Tapi yang dicontohkan oleh Rasulullah bukan membalas kejelekan dengan kejelekan lagi. Bagaimana kalau kita kadung melakukan kesalahan kepada orang kafir? Kita minta maaf saja.
mungkin kita bisa. Kalau kita kan nggak bisa ya, nggak boleh kita memohonkan ampunan kepada orang kafir, nggak boleh. Allahumma ghfir lahu, nggak boleh. Kalau orangnya orang kafir. Kita boleh memberikan doa kepada orang kafir itu hanya sebatas doa agar dia dapat hidayah. Kalau itu boleh. Rasulullah dulu pernah mendoakan orang-orang yang melempari beliau. Beliau itu pernah hijrah ke Taif. Di Taif beliau dilempari batu sampai berdarah, sampai luka. Tapi beliau tidak membalasnya dengan lemparan batu, tapi dengan mendoakan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi kalau kita ingin mendoakan kepada orang kafir, mendoakan hidayah nggak apa-apa. Selain itu tidak diperbolehkan. Bagaimana kalau kita punya kesalahan kepada orang kafir? Kita mohon maaf nggak apa-apa. Agar satu sisi agama kita ini, oh ternyata Islam itu adalah agama yang damai. Ada agama yang pemaaf. Orangnya memaafkan dan orangnya mengakui kesalahan. Satu sisi kita juga mendakwahkan akhlaknya Islam itu seperti ini loh. Mungkin di daerah yang mayoritas mungkin kita adalah orang kafir, Muslim sebagai minoritas, maka dengan meminta maaf akan membuat suatu hal yang mungkin mengena dalam hati mereka. Oh ternyata orang Islam itu seperti ini. Lebih jauh lagi mungkin, oh ternyata orang Indonesia ini ramah-ramah, mengakui kesalahan, pemaaf. Mungkin dari saya seperti itu Pak. Jadi kalau kita meminta maaf dengan cara doa tadi, kalau orang kafir mungkin ya tidak diperkenankan. Wala tusalli ala hadim minkum mata abada kan itu. Kita tidak boleh mendoakan, tidak boleh menyolati, mendoakan orang-orang yang kafir. Kalau mendoakan hidayah nggak apa-apa. Dengan cara meminta maaf, ini hal yang bagus kalau menurut saya ketika memang situasinya mendukung, dalam artian kondisinya sedang adem. Tapi kalau nanti kondisinya sedang panas, kita harus cari waktu yang kira-kira pas. Sekiranya orang yang kita minta maaf ini bisa lega untuk memaafkan kita. Sementara itu Pak, dari yang kedua tadi dari Bremen ya. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Sehat-sehat selalu Pak. Alhamdulillah sehat di sini. Mungkin. Oke, ya. Kemudian yang ketiga tadi ya. Yang ketiga, bagaimana tips kita untuk sulit marah, cepat memaafkan. Ini memang hubungannya dengan karakter seseorang. Nah, memang namanya karakter itu sulit. Tapi kita bisa mengubahnya sedikit demi sedikit, menempanya, melatih, mendidik dengan sedikit. Caranya adalah pertama, kunci kita untuk tidak marah adalah memperkuat sabaran kita. Orang yang marah itu kan kesabarannya labil, kurang sabar. Mungkin bisa dengan kita melatih kesabaran, banyak hal yang bisa kita lakukan dengan memperkuat sabar. Insya Allah nanti emosional ini akan lulut. Kemudian cara yang selanjutnya bagaimana untuk tidak cepat marah itu juga hubungannya dengan hawa nafsu. Kita biasakan, kita rutinkan, mungkin membaca lafaz ya Ghafaru, ya Ghafar, atau sering membaca istighfar, supaya kita menjadi orang yang pengampun. Karena salah satu fungsi ataupun khasiat daripada Asmaul Husna adalah apa yang kita baca dari Asmaul Husna, ini makna yang terkandung akan menyerap dalam jiwa kita. Kalau orang sering wiridan ya Rahim, ya Rahim, maka dia akan menjadi orang yang penyayang. Dia sering membaca ya Latif, maka dia akan menjadi orang yang lemah lembut. Ketika kita sering membaca mungkin ya Ghafar, kita akan menjadi orang yang pemaaf.
Jadi intinya bagaimana cara kita untuk bisa menjadi orang yang pemaaf adalah dengan berlatih hal-hal kecil, kita mulai memaafkan orang lain, memperkuat sifat sabar kita, dan sekali-kali kita mengekang hawa nafsu. Misalkan gini, pengen makan es krim, kita tahan sampai hilang rasa ingin tersebut. Kalau sudah lulus, insya Allah kita bisa mengatur hawa nafsu. Ada orang misalkan ingin makan daging, tapi ditahan sampai keinginan itu hilang. Dulu itu, kalau guru saya yang di Lirboyo, ada Kiai Abdul Karim, cara beliau melatih nafsu itu dengan, dulu itu kan beliau pengen makan tempe. Dulu itu tempe itu makanan sangat istimewa. Beliau menahan keinginan itu selama setahun. Pengen makan tempe, ditahan selama setahun. Tahun kedua setelah tidak ada keinginan, baru beliau makan. Jadi dengan kita melatih hawa nafsu, insya Allah emosional kita akan turun. Sebagian juga ada yang dengan mengurangi mungkin hal-hal yang berbau daging. Sebagian ini kan kalau dari guru-guru saya itu bilang, kalau orang sering makan daging biasanya memang emosinya memuncak. Nafsu syahwatnya naik, kemudian nafsu amarahnya juga naik. Jadi kalau untuk mereda itu salah satu caranya ikhtiar zahir kita dengan mengurangi makanan yang bernyawa. Tidak lantas menghilangkan, enggak, tapi ya mengurangi lah. Itu karena sangat berpengaruh. Jadi makanan itu adalah paling inti. Orang bisa beramal bagus ketika makanannya bagus. Bagus dalam sisi halal dan juga dalam tinjauan sesuatu yang tidak mengandung protein yang tinggi ataupun yang bisa menaikkan nafsu. Itu mungkin dari saya, dan juga mungkin dengan sering-sering berwudu. Insya Allah kalau kita sering berwudu itu akan ada malaikat yang selalu menemani kita, menjaga kita. Jin juga nggak berani. Kalau ada orang yang sering wudu itu jin nggak berani mendekat. Karena orang sering berwudu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Sedikit banyaknya banyak kesalahan dari saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih jazakumullah Gus Arif atas materinya pada pertemuan kedua kali ini. Ada 2 hadis, alhamdulillah. Karena di sana juga sudah larut malam, ditutup saja dengan doa, Sadari. Doa, dan insya Allah minggu depan hadir ya, insya Allah nggak ada halangan apa-apa. Insya Allah nggak ada halangan apa-apa. Ini jadi kalau malam Jumat libur, kalau selain itu saya juga malam ada live streaming di Facebook pengajian Riyadhus Shalihin. Oh, alhamdulillah. Di malam Jumat khusus Jerman ya. Jerman. Alhamdulillah. Itu Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Silakan doa, nanti ditutup dengan salawat tibil qulub kali ya. 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 Kembali kita tutup taklim kita malam hari ini dengan Fatihah 1 kali. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita pribadi dan keluarga umumnya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah wa la hadatin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ala kulli da'in wa dawa. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma adfa'na al-ghala wal waba wal riba waz zina waz zalazila wal mihan wa virus corona wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan an balina hadza Indonesia wa Jerman khassah wa sa'iri biladil muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.